Ya pemirsa, saat ini kami sudah bergabung pula dengan Ibu Yenti Ganarsi, merupakan pakar yang mempelajari tentunya mengenai pencucian uang ini. Tapi nantinya sebelumnya ke Ibu Yenti kita menuju ke Bang Bonyamin terlebih dahulu. Mas Bonyamin, tapi begini, PPATK itu sudah mengetahui bahwa sejak tahun 2012 terdapat sesuatu yang janggal dengan Rafael Alun ini dalam transaksinya, dan ini sudah dilaporkan oleh PPATK kepada KPK jauh sebelum kasus sang anak ini mencuat, tapi tidak ditindaklanjuti. Kalau menurut Bang Bonyamin, apa yang salah di sana? Ya, KPK-nya yang lemot menurut saya, tapi sayangnya kok PPATK tidak sisi ke saya atau membocor alus ke saya. Pasti saya gugat pra peradilan sebagaimana dulu misalnya kasus Asian Agri berlarut-larut saya gugat akhirnya jalan. Itu nilainya triliunan. Dan sebenarnya ini tadi saya berharap betul TV One mampu menghadirkan dari pihak Kementerian Keuangan. Mau saya tagih berkaitan dengan pengurusan pajak PT Industri Plat Lestari yang itu semestinya 1,7 triliun tapi baru bisa dilakukan 20 miliar dengan menyandera orang yang tidak punya saham, pengurus yang tidak punya saham. Sementara pengurus-pengurus yang lain yang punya saham belum pernah disandera sehingga tagihan 1,7 triliun baru bisa terbayar 20 miliar dan seakan-akan waktu itu dianggap selesai. Baru setelah saya teriak-teriak kemarin tidak tahu apakah sudah disandera dan ditagih. Nah, ini mau saya tagih sebenarnya, tapi sayang nampaknya TV One belum berhasil membawa orang Kementerian Keuangan. Ini mau saya tagih kapanpun, tolong TV One bisa menghadirkan pihak Kementerian Keuangan, nanti akan saya klarifikasi banyak hal lah. Ya, baik. Bang, tapi belum terjawab tuh Bang, apa yang terjadi sebetulnya? Kan PPATK ini sudah memberikan informasi tersebut, nih ada yang janggal nih dari tahun 2012, sebelum ini kasus mencuat. Sebelum kasus ini mencuat, itu sudah dilaporkan ke KPK, tapi ternyata belum ditelusuri. Apa memang tampaknya KPK kurang orang banget begitu, atau memang apa yang mungkin terjadi kalau menurut Bang Bonyamin? Ya, saya tidak bisa mencurigai dari sisi yang lain, tapi ya biasanya KPK dalam hal-hal tertentu kalau berkaitan dengan pajak memang lemot gitu. Saya pernah melaporkan dugaan hal yang penyimpangan kasus misalnya Haliburton begitu dulu juga malah diberikan lagi ke Irjen Kementerian Keuangan dan ketika Irjen Kementerian Keuangan juga mengembalikan itu bahwa itu ada dugaan penyimpangan tapi juga tidak ditindaklanjuti. Jadi hanya sebatas kemampuannya memang sampai saat ini OTT kalau ada suap. Memang ada dugaan pegawai pajak yang menerima suap di bandara di dalam mobil baru bisa di OTT. Tapi kalau menyangkut proses-proses yang sudah ini harus menemukan bukti begitu sebagaimana ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memang KPK setahu saya masih payah terus terang aja deh gitu. Jadi ya dalam hal ini seperti Kurnia tadi permasalahan ini ada di KPK bukan di persoalan yang lain karena temuan dari LHA, laporan hasil analisa PPATK itu sudah mateng gitu loh, sudah dengan segala transaksi-transaksinya dari mana yang diduga tidak sesuai profilnya, mengalir kemana, dari mana, itu sudah ada semua. Sehingga kalau niatnya investigatif itu pasti akan bisa menemukan dugaan-dugaan penyimpangannya. Jadi persoalannya semata-mata sekarang tetap di KPK itu. Saya ingin ke Mas Kurnia kalau begitu. Mas Kurnia, apakah memang sesulit itu bagi instansi sebesar KPK untuk membongkar sebuah tindak pidana pencucian uang, katakanlah begitu, ada dugaan ke sana, kalau tidak ada tekanan publik, tidak ada kasus yang menyertainya sehingga ini tidak bisa terbuka begitu, atau memang ada analisa lain? Ya, mestinya tidak sulit ya jika sudah ada laporan hasil analisis dari PPATK. Dokumen tersebut mestinya menjadi petunjuk untuk mendalami dua hal. Yang pertama, apakah ada transaksi mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi? Misalnya yang kerap kali terjadi adalah tindak pidana korupsi dengan penyebutan gratifikasi. Atau mungkin ada pencucian uang. Sehingga laporan hasil tersebut dengan koordinasi yang selama ini terbangun bisa menghasilkan sesuatu yang konkret. Selama ini LHKPN itu kan hanya menjadi tumpukan berkas administrasi saja karena tidak ada taring hukumnya. Misalnya kalau kita mengacu pada konsep LHKPN hari ini, LHKPN praktis hanya untuk misalnya pertama, untuk mendeteksi apakah ada penerimaan gratifikasi, pencucian uang, untuk membantu eksekusi putusan jika terpidana tidak bisa melunasi uang pengganti. Praktis hanya itu saja. Dan LHKPN tidak pernah dijadikan dasar untuk melakukan upaya penyelidikan.
Namun kalau dalam konteks ini kita berbicara soal peraturan perundang-undangan, karena memang regulasi membatasi itu, maka dari itu tadi saya sampaikan, perlu ada terobosan hukum kepada DPR maupun pemerintah. Ini dijadikan momentum untuk mengundangkan tentang illicit enrichment di dalam regulasi tindak pidana korupsi kita. Demikian. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Ibu Yanti Ganarsi. Bu Yanti sudah bergabung bersama kami kembali. Bu Yanti? Halo, Bu Yanti? Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, jadi kalau menurut Anda, LKPN ini Anda sepakat dengan disampaikan oleh Mas Kurnia tadi bahwa kayaknya tuh bikin cuci uang lebih gampang karena ya LKPN ini nggak punya taring hukumnya. Ya, mau tidak mau saya harus menagih DPR dan Presiden juga untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu sudah diinisiasi oleh PPATK dan pemerintah sejak tahun 2008 sampai sekarang belum disahkan. Nah, ini yang nantinya akan bisa memperkuat LHKPN itu, karena nanti kalau perampasan aset itu kan juga di dalamnya ada tentang pembuktian terbalik. Jadi sehingga nanti jika ditemukan harta-harta yang melebihi profil begini bisa langsung dilakukan proses-proses perampasan aset berkaitan dengan pembuktian terbalik. Karena sekarang belum ada pembuktian terbalik, maka ini menjadi kesulitan. Bahkan inisiatif dari Kejaksaan Agung, KPK dalam menangani kasus-kasus yang diduga pencucian uang tapi tidak ditemukan predikat krimnya, itu masih gagal. Di kasus Bahasim Asifi, di kasus Pak Joko Susilo maupun di kasusnya terakhir Tubagus Heriwardana itu juga gagal untuk mengambil harta-harta yang diduga berasal tadi tidak sesuai profilnya, tapi tidak ditemukan kasus korupsinya. Maka ini ada 3 paket sebenarnya, Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, jadi kita tidak boleh lagi membawa uang maksimal misalnya 10 juta atau 100 juta, sehingga dugaan suap korupsi segala macam akan tereliminasi. Terus kemudian perampasan aset, dan kemudian yang di dalamnya kalau sekalian digabung itu adalah terkait dengan pengaturan pembuktian terbalik. Jadi ini sebenarnya yang harus kita dorong dan kita tuntut kepada pemerintah dan DPR. Bahkan pernah saya menemui Pak Mahfud MD kira-kira 4 bulan yang lalu sebenarnya, bagaimana ini segera disahkan. Sampai saya ingin menjanjikan untuk maju ke Mahkamah Konstitusi supaya memerintahkan DPR dan Presiden ini untuk segera menyusun dan mengesahkan maksimal 2 tahun, sebagaimana pernah saya lakukan di Undang-Undang Asuransi Bersama, dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ini mestinya kan kewajiban pemerintah semua gitu, Alfat. Ya, sampai itu diundang-undangkan artinya kan masih terbatas pada aturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Nah, nanti saya akan mendalami lagi ke ICW dan juga Bang Boyamin. Selepas itu kami kembali sesaat lagi.